Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Ibrahimi, beliau yang mulia Kiai Haji Ali Wahdin, dan yang kami hormati seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Ibrahimi, dan yang kami hormati asatid dan asatidah, dan yang kami hormati seluruh wali santri Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Ibrahimi yang hadir pada malam hari ini, dan yang kami cintai dan kami sayangi seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Ibrahimi yang semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita pada malam hari ini dengan waktu yang sangat terbatas diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendemonstrasi santri Amsilati. Kami berikan kesempatan kepada mereka untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu baru akan kami demonstrasi. Bisa menjawab ya alhamdulillah, gak bisa ya gak apa-apa, wong namanya anak-anak. Kami persilahkan kepada bagian putra. Perkenalkan dulu mas namanya. Perkenalkan, nama saya Jazaul Mahbubi. Siapa? Jazaul Mahbubi. Dari mana? Senasen. Orang tuanya hadir? Orang tuanya hadir? Iya. Hadir? Iya. Yang sebelahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil. Muhammad Jamil. Eki. Dari mana? Pasuruan. Pasuruan. Orang tuanya hadir? Eki. Dari Pasuruan? Punten di sini. Oh, dari sini? Eki. Oh iya. Silakan yang mbak-mbak perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Firdausi Nuzula. Dari mana? Cangkarman. Orang tuanya hadir? Hadir. Hadir, oh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Linda Aulia. Lebih dekat mic-nya. Namanya siapa? Linda Aulia. Dari mana? Beringin. Dari Beringin. Orang tuanya hadir? Hadir semua? Hadir. Oh ya, alhamdulillah. Silakan sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyah, alamat Beringin. Fitriyah dari mana? Beringin. Beringin. Orang tuanya hadir? Hadir. Oke. Kita akan mendemonstrasi mereka. Silakan operator. Kami berikan kesempatan kepada siapapun untuk memilih angka yang berada di panggung. Silahkan. Angka berapa? 3. Oke, terima kasih. Silakan operator angka 3. Coba mulai dari sampean dulu mbak yang baca. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal alamatul bulughi utawi pira-pira tetengere baligh. Salatun iku telu tamamu khamsa asyurata rupane sempurnane umur 15 sanatan apena taune fiddakari ing dalam wong lanang wal unsalan wong wadon wal ihtilamu lan ngimpi basah fiddakari ing dalam wong lanang wal unsalan wong wadon litis isinina karena umur 9 tahun wal haidulan haid fil unsa ing dalam wong wadon litis isinina karena umur 9 tahun. Tepuk tangan bapak ibu-ibu sekalian. Panjenengan bisa menyaksikan sendiri di situ tanpa harokat, ya, tanpa makna, tapi alhamdulillah mbak yang dites barusan bisa membaca dengan lancar. Silahkan diberikan ke mbak yang di tengah. Sekarang diterjemah mbak, diterjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetengernya Bali ada 3.
1. Sempurnanya umur 15 bagi perempuan atau laki-laki. 2. Mic-nya lebih dekat biar lebih jelas mic-nya. 2. Ihtilam yang biasanya berumur 9 tahun bagi perempuan atau laki-laki. 3. Haid bagi perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Yang ketiga, haid bagi perempuan ketika berumur 9 tahun. Pertanyaannya, balik semua apa belum ini? Sudah. Sekarang coba diberikan ke Mbak yang sebelahnya. Sekarang saya tanyakan, nanti yang putra. Di situ tadi dibaca faslun. Faslun di situ rumus utamanya apa? Bedakan setiap kata antara a isim b fiil c huruf. Dasarnya? Isman wa fi'lan summa harfan maiza lam bima min ala lamati riza bedana di si isim fi'lan huruf kanti tandane isim fi'lan huruf. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, amsilati itu adalah metode atau cara anak dididik untuk memahami nahwu agar kemudian mereka bisa membaca kitab yang tanpa harokat dan tanpa makna, sekaligus tahu dengan dalilnya. Barusan sudah disebutkan. Sekarang saya tanyakan lagi, jawab bareng-bareng. Tadi faslun di situ isim fi'il apa huruf? Isim. Kenapa isim? Karena ada tanwin. Karena ada Tanwin. sebutkan tanda-tanda isim. Bisa Samir i'rab jar tanwin al musnad ilaih contoh fa'il dan mubtada dan selain ya ayuha. Dasarnya? Menjadi wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamizun hasol tanda isim kantinya tanwin al nida lan musnad ilaih kaya fa'il mubtada. Faslun ma'rifat apa nakiroh? Nakiro. Nakiroh, kenapa nakiroh? karena ada tanwin. Dasarnya? Nakiratun qabilu al-mu'asyira awakiun mauki'amatun tukiron. Nakiro dadi marifatin ono al-sini gampangnya tanwin bisa diapaan. Faslun rofa, nasob, jar atau jazm? Rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi Menjadi khobar. khobar. Karena menjadi khobar. Mana mubtadanya? Kok tidak ada? Ada. Dibuang. Kenapa dibuang? Karena Sudah maklum. Karena sudah maklum. Dasarnya? Wa kuma yu'lamu jaizun kama Takulu zaidun badaman indakuma. wa fi jawabi kaifa zaidun kuldani fa zaidun istuniya an u'id urif yanis maklum Dan dipahamkan terang mubtada utawa khabare dibuang. Selanjutnya alamatul bulughi. Titiknya menggunakan apa? Kesempurnaan kalimat. Kesempurnaan kalimat. Di awal kalimat berupa apa itu? Isim. Ma'rifat apa? Ya isim. Isimnya isim apa? Isim ma'rifat Isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi Menjadi mubtada. mubtada. menjadi mubtada. Dasarnya? Mubtada'un zaidun wa hadirun khabari qulta zaidun hadirun manira darake ake awal kalam mubtada irupa isim khabar pada mubtada. Khobarnya mana? Salasun Salasun. Khobar hukumnya dibaca rofa. dasarnya? Rafa'u mubtada'an bil ibtida kada karafu khabarin bil mubtada sebab dari kawitan mubtada rafa sebab anane mubtada khabar rafa. Apa itu khobar? Khabar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Khabar ada dua, khabar mufrad dan khabar jumlah. Dasarnya? Wal khabarul juz'ul mutimul faida qallahu barrun wa la yati syahida wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan mana lati sikatlah. Khabar bagian nyempurna no faida warnane khabar mufrad dan khabar jumlah. Coba operator kembali ke awal lagi. Saya ingin meminta bagian putra untuk membaca. Silahkan pilihan angka operator. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang bagian bapak, ibu sudah barusan. Bagian putri. Sekarang bagian putra untuk memilih angka. Silakan mau memilih angka yang nomor berapa? Angka nomor? Bapak-bapak, silakan. Nomor berapa?
Nomor 13. Silakan operator nomor 13. Dibaca Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal aqallul husli utawi paling sithike ngadusi mayit takmimu badanihi iku ngratakake badane mayit bil ma'i kelawan banyu wa akmaluhu utawi paling sempurnane ngadusi mayit an yausila rupane yen to masuhi sapa wong sawataihi ing kubul lan dubure mayit wa an yusila lan yen to ngilangake sapa wong qadara ing reket-reket min anfihi saking irunge mayit wa an yu'addi'a lan yanto muduni wa an yu'addi'a lan yanto muduni hu ing wong sapa wong hu ing mayit wa an yu'addi'ahu lan yanto muduni sapa wong wa an yadluka lan yanto gosok-gosok badanahu ing Sapa wong wa an yadluka lan yanto gosok-gosok sapa wong badanahu ing badane mayit bisitrihi kelawan godhong widara wa an yasuba lan yanto ngesokake sapa wong ma'a ing banyu alaihi ing atase mayit salasan kelawan ambal kaping 3. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Sekarang Mas di sampingnya. Coba diterjemah Mas. Fasal paling sedikitnya Ya. Pasal paling sedikitnya memandikan mayit yaitu mengatakan dengan air, dan paling sempurnanya memandikan mayit yaitu Ini fasal tentang memandikan mayit. ya, terus Dan paling sempurnanya memandikan mayit yaitu membasuh membasuh apa? Membasuh membersihkan dua kubul ya, dua kubul dan dubur, terus dan menghilangkan dari hidungnya. iya, saya ingin menyandeng waktu. Silakan. Terus dan mewuduinya dan menggosok badannya dengan air 3 kali. ya, menggunakan daun. Terus wa ayyasubba alma dan menyirami air dan menyiram dengan air sebanyak 3 kali. 3 kali. Alhamdulillah. Sekarang saya tanyakan, dijawab. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Ta'mimu badanihi. Di situ susunan apa? Sampean Mas, susunan apa? Idhofah. Idhofah. Apa itu idhofah? Gabungan dua isim atau lebih disebut idhofah. Kata pertama disebut mudhof, selain mudhof disebut mudhof ilaih. Mudhof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun, sedangkan mudhof ilaih hukumnya jer. Dasarnya Nun anta lil iqaba au tanwin mimatu difu difkatu isi nawasani aju wa mimina fi dalam yasuhilla dakawala mahuda. Nun lan tanwin kan tadi mudhof dibuang, mudhof ilaih jer lan al mudhof dibuang. Idhofah kudu nyimpan mana suwiji sangka min utawa lila mana nefi. ta'mimu badanihi, ada hi di situ isim fi'il apa huruf? Isim. Isimnya isim apa? Isim domir. Isim domir. Domirnya domir apa? Domir mutasil. Apa itu domir mutasil? Kata ganti. Domir mutasil kata ganti yang apa? Yang selalu menempel. Yang selalu menempel. Selain mutasil disebut dengan Munfasil. apa itu munfasil? Kata yang tidak menempel. Yang tidak menempel atau terpisah. Badanihi, coba sebutkan domir mutasil. Huhumahum himahin naka. Bahuma. Huhumahum hahumahun naka kumakum kikumakun nayana. Oke, kenapa dibaca hi kok gak hu? Karena menjadi mudhafil. Kenapa dibaca hi kok gak dibaca hu? Domir mutasil huhumahumun bila sebelumnya berupa harakat kasrah atau ya sukun dalam satu kata maka dibaca hihimahim hinnah. Dasarnya Faksira min huhumahunna wa hum Tepuk tangan, Bapak, ya Ibu. sakin au kasum fahumuhumahum hunna diwaca kasrah sadunge ya sukun utawa kasrah. sekarang bareng-bareng. Amsilati setidaknya terdiri dari 3 susunan atau 3 pembelajaran materi. Pertama rumus dan kaidah sebagaimana disebutkan barusan, dan yang kedua adalah sorfiyah atau sorof. Sekarang akan kita tes mereka bareng-bareng. Aqallul ghusli, aqallul ghusli, al ghusli
Di situ fi'il madinya apa? Ghasala. Fi'il madinya apa? Ghasala. Ghasala. Coba tasrif lugawi yang ke bawah. Ghasala. Ghasala, ghasala, Ghasalu, ghasalat, ghasalata, ghasalna, ghasalta, ghasaltuma, ghasaltum, ghasalti, ghasaltuma, ghasaltunna, ghasaltu, ghasalna. Di situ ada ta'mimu badanihi, ta'mimun. Ta'mimun mengikuti wazan apa? tafilun, Taf'ilun, ta'mimun. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya mengikuti wazan fa'ala, berarti amama, am, Amama. yang jelas ammama. Coba sekarang tasrif istilahi ammama. Ammama yu'ammimu ta'mimun fahuwa mu'ammimun wadaka mu'ammamun ta'mim la tu'ammim. Sekarang wa akmaluhu ayyagsila. Ayyagsila itu fi'il madi mudhari atau fi'il amar? Fil mudhari. Fi'il mudhari. Tadi fi'il madinya apa? ghasala, Ghasala. Coba sekarang ghasala diikutkan wazan tafa'ala menjadi Taghassala. taghasala. Coba tasrif istilahi taghasala. Tawassala ya tawassalu tawassulun fahuwa mutawassilun wadaka mutawassalun tawassala tatawassal. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Itu sorof, perubahan dari keseluruhan kata. Coba sekali lagi, ghasala diikutkan wazan ifta'ala menjadi ifta'ala menjadi ightasala, irtasala. Tasrif istilahi irtasala. Irtasala yartasilu irtisalun fahuwa mu'tasilun wadaka mu'tasalun irtasil la tartasil. Yang terakhir, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, amsilati ada materi yang namanya tatimah. Tatimah itu sebagai pelengkap dari materi metode amsilati. Tatimah adalah suatu bidang ilmu yang menjelaskan satu kata tapi bisa menjadi beberapa kata atau bisa dibaca menjadi beberapa bacaan. Istilahnya gampangnya gini, ini yang lebih paham ibu-ibu. Seperti halnya beras, Bu. Beras itu bisa menjadi apa saja, Bu? Bisa menjadi nasi, kan? Bisa menjadi tepung, beras bisa menjadi apa lagi? Berenang kinang kan tuh, Beda. Bisa menjadi nang. Nah, itu tatimah. Sekarang kita akan coba mereka. Bareng-bareng dijawab bareng-bareng. Di situ wa ayyuzila al-qazara min anfihi. Min anfihi. Mim nun bisa dibaca. Bisa dibaca min sebagai huruf jar, setelahnya isim bermana sangking. Bisa dibaca man sebagai isim mausul, setelahnya sila bermana wongkang. Bisa dibaca man sebagai istifham bermana sopo. Bisa dibaca man sebagai syarat, setelahnya jawab bermana sopo newang. Bisa dibaca manna sebagai fi'il madi bermana awi anugerah mudah nundat. Bisa dibaca man nun sebagai masdar bermana anugerah. Di situ dibaca apa? Min Sebagai huruf jar. tadi. Sekarang saya nanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi menjadi berapa bacaan? Menjadi 6. Kemudian selanjutnya aqallul ghusli. Aqallul ghusli, huruf yang tertulis ada 3. Bisa menjadi Madi mujarad maklum berwazan fa'ala fa'ila fa'ula berdomir huwa majunnya fu'ila. Bisa menjadi madi masjid maklum berwazan fa'ala berdomir huwa. Bisa menjadi amar berwazan fa'il berdomir anta. Bisa menjadi masdar isim jamak taksir berwazan sesuai kamus.
Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir kami akan coba Ain Nun bisa dibaca. Bisa dibacaan sebagai huruf jar bermana sangking, bisa dibaca anna sebagai fi'il madhi bermana ketok mengemisuhi. Alhamdulillah, dari beberapa pertanyaan mereka bisa menjawab. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Ini merupakan anugerah yang diperoleh oleh Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Ibrahimi. Karena kenapa? Tadi telah disampaikan di demonstrasi MRT, wan nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu la yufhama. Kita tidak bisa memahami kalam, kita tidak bisa memahami Al-Qur'an, kita tidak bisa memahami hadis tanpa mempelajari ilmu nahwu. Di sini Amsilati hadir di Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Ibrahimi sebagai solusi bagi seluruh santri agar kemudian bisa memahami Al-Qur'an, memahami hadis, memahami kitab kuning dengan baik. Kita doakan semoga ilmu yang mereka peroleh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.